Halo semuanya, selamat datang di VR kami, VR Ethnoscience, mengenai kearifan lokal Kapur Dolomit Desa Suci Gresik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Zarotul Khalilia dan akhiran NIM 041 kelas PIC 2023, dan teman saya Dewi Syamsia Rahmawati dengan akhiran NIM 054 kelas PIC 2023. Nah, langsung saja kita menuju ke ruangan yang samping. Di sini, kami menjelaskan bahwa tanah asam dapat menjadi tanah yang subur jika ditambahkan dengan kulit pisang. Dan poster yang kedua ini mengenai pembuktian melalui eksperimennya. Nah, lalu bergeser ke arah sini terdapat video mengenai awal mula produksi kapurnya. Nah, setelah itu kami juga membahas mengenai perbandingan kapur dolomit di berbagai daerah Jawa Timur, yaitu di Desa Suci Kecamatan Manyar, di Tuban daerah Rengel Keret, dan di Pacitan daerah Donorjo. Nah, di sini juga kami menjelaskan mengenai persebaran dolomit di Kabupaten Gresik. Nah, untuk ruangan selanjutnya terdapat poster yang menjelaskan mengenai sejarah kapur dolomit. Yang pertama mengenai perkembangan industri di era modern, dan yang kedua di awal penambangan kapur. Nah, selanjutnya di sini terdapat video mengenai kunjungan ke pabriknya langsung, dan kami melakukan wawancara langsung kepada pengurus pabrik atau pemilik pabrik tersebut. Nah, di sebelah sini kami menjelaskan mengenai jenis-jenis dari batu kapurnya sendiri. Nah, selanjutnya kita ke dalam ruangan hasil praktikum. Nah, kami telah melakukan praktikum mengenai peningkatan nilai ekonomi tanah dengan judul pemanfaatan dolomit dan limbah organik sebagai pupuk alami penyeimbang pH tanah. Di poster pertama berisi mengenai tujuan praktikum dan fakta kunci. Nah, di poster kedua terdapat metode penelitian praktikum yang berisi jenis percobaan, variabel, alat dan bahan, dan langkah percobaan. Lalu di poster yang ketiga terdapat hasil percobaan yang telah kami lakukan. Nah, yang di poster selanjutnya terdapat hasil dan implikasi dari praktikum, di mana berisi pembahasan mengenai dolomit meningkatkan pH secara signifikan, kombinasi dolomit dan kulit pisang memberi manfaat tambahan, dan potensi inovasi dan kewirausahaan ramah lingkungan. Nah, di poster selanjutnya kita melampirkan dokumentasi yang telah kita lakukan selama praktikum, dan terdapat kode VR yang berisi laporan lengkap mengenai hasil praktikum. Lalu di poster selanjutnya kami membahas mengenai kontribusi Etno SSI-nya, dengan yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya lokal atau etnonya, dan yang kedua ada isu sosial ilmiah yang relevan atau SSI-nya, dan yang ketiga ada pendidikan konseptual dan partisipatif di mana mengandung nilai edukatif, dan yang terakhir ada penguatan peran komunitas dalam inovasi yang mengandung nilai sosial. Lalu di sebelah kanan terdapat ruang baca yang terdapat dua poster juga, di mana membahas mengenai pendukung tujuan SDGs. SDGs yang mendukung praktikum ini yaitu yang pertama SDGs 2 atau Zero Hunger, tanpa kelaparan. Yang kedua SDGs nomor 12 yaitu Responsible
consumption and production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu yang SDGs ketiga, SDGs 13, yaitu Climate Action atau penanganan perubahan iklim, dan SDGs yang terakhir yaitu SDGs 15 mengenai life on land atau menjaga ekosistem darat. Pada poster bagian ini terdapat fungsi dolomit dalam kehidupan modern, yaitu penetral tanah asam dalam pertanian, bahan baku industri bangunan, katalis dalam industri kimia, dan penjernih air dan tambak. Dan pada poster selanjutnya yaitu manfaat dolomit. Yang pertama ada di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta industri. Pada bagian ini juga kami menyertakan visualisasi dari batu dolomit dapat dilihat pada VR ini. Pada bagian ini terdapat transformasi ilmiah dari dolomit sendiri. Untuk penjelasannya bisa dilihat langsung di video VR ini. Selain itu, di dalam poster ini juga terdapat scan barcode untuk dapat melihat lebih jelas mengenai transformasi ilmiah dolomit. Pada poster yang sebelahnya yaitu terdapat teknik pengolahan dolomit secara tradisional dapat dilihat secara langsung di video VR ini. Dan juga di poster ini juga terdapat scan barcode untuk bisa melihat lebih jelas mengenai teknik pengolahan dolomit. Pada poster bagian samping ini membahas mengenai pengertian dolomit, yang membahas mengenai apa itu dolomit, pengertiannya, dan juga apa itu kapur dolomit. Poster di bagian ini itu membahas mengenai proses pembentukan dolomit, yaitu proses dolomitan, di mana di situ juga terdapat scan barcode yang membahas mengenai proses pembuatan dolomit. Di samping poster proses pembentukan dolomit ini, pada poster mengenai sifat fisik dolomit, yaitu yang pertama ada dilihat dari warnanya, kemudian kekerasan, kerapatan, dan reaksi dengan HCl. Dan poster yang terakhir ini membahas mengenai sifat kimia dolomit, di mana sifat kimia dolomit itu diantaranya yaitu yang pertama ada reaksi lambat dengan asam HCl, meningkatkan pH tanah, mengandung unsur HCA dan Mg, serta dapat memperbaiki sifat kimia tanah. Nah, sekian dari pemaparan VR yang telah kami buat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.